Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Gokusen part kedua. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, silahkan menontonnya terlebih dahulu. Link video ada di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berhasil menyelesaikan masalah, kedua anak muridnya yaitu Komai dan Minami, Yamaguchi harus kembali menghadapi sebuah masalah di mana kali ini sering terjadi sebuah perampokan yang mengincar kaum wanita, dan yang lebih parahnya, perampok tersebut dicurigai adalah perbuatan dari murid-murid kelas 3D yang tak lain adalah murid dari Yamaguchi. Dan sejak adanya berita perampokan tersebut, Komai dan yang lainnya merasakan bahwa orang-orang juga mulai menghindari kehadiran mereka. Sementara itu di sisi lain terlihat sikap salah satu seorang murid dari kelas 3D yaitu Uchiyama atau biasa dikenal dengan Genji di film Cross Zero, di mana Uchiyama terlihat sedikit aneh dalam beberapa hari terakhir. Dan ternyata Uchiyama memiliki sebuah masalah ekonomi di mana dia belum membayar tagihan uang sekolahnya dalam setengah semester ini. Setelah mendengar kabar tersebut, akhirnya Yamaguchi mencoba untuk mencari informasi lebih jauh tentang kehidupan Uchiyama. Di sana Yamaguchi berhasil menemukan berkas berisikan biodata Uchiyama yang ternyata ayahnya telah meninggal dunia dan sekarang dia hanya dibesarkan oleh ibunya yang bekerja serabutan. Yamaguchi juga mendapatkan tambahan informasi dari Kawashima bahwa Uchiyama adalah anak yang bodoh dan selalu mendapatkan masalah sejak duduk di bangku SMP. Dan karena hal itulah Uchiyama tidak diterima melanjutkan sekolah di SMA negeri hingga membuat ibunya harus bekerja keras dalam membiayai sekolahnya di sekolah swasta ini. Akhirnya Yamaguchi memutuskan untuk pergi menemui orang tua Uchiyama yang kebetulan saat ini bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran. Di sana ibu Uchiyama terlihat menceritakan keluh kesah kehidupannya dan meminta sedikit kelonggaran waktu untuk membayar biaya sekolah yang belum dibayarkan tersebut. Kemudian di malam harinya, Yamaguchi terlihat kembali menceritakan masalah kehidupan Uchiyama kepada anggota Yakuza yang lainnya. Dan masih di waktu yang sama, kembali lagi terjadi sebuah perampokan yang dilakukan oleh seorang pria berambut pirang. Kemudian esok harinya saat di SMA Shirokin, para guru mulai mencurigai Uchiyama sebagai pelaku dari perampokan tersebut. Mereka mencurigai Uchiyama dikarenakan Uchiyama memiliki semua ciri-ciri dari pelaku yang telah melakukan perampokan itu. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kelas 3D, Sawada dan yang lainnya juga terlihat tengah membicarakan berita tersebut dan mereka juga berencana untuk menangkap pelaku dari perampokan itu demi membersihkan nama baik temannya yaitu Uchiyama. Yamaguchi yang mendengar hal itu pun sangat terharu dengan rencana mereka dan berjanji akan ikut serta untuk membantu. Kemudian adegan berpindah pada Uchiyama yang tengah merawat seekor anjing peliharaannya bersama dengan kedua orang anak kecil yang tertarik dengan anjing tersebut. Sedangkan di sisi lain, Yamaguchi terlihat merencanakan sebuah ide di mana dia akan melakukan penyamaran untuk memancing perampok tersebut. Namun sayangnya, setelah hampir 2 jam lebih, Yamaguchi melakukan penyamaran, perampok itu tidak kunjung muncul. Hingga membuat Yamaguchi dan murid-murid lainnya sangat lelah. Dan beberapa saat kemudian, ternyata perampok itu terlihat kembali melancarkan aksinya. Hingga akhirnya Yamaguchi dan murid-muridnya berhasil menangkap perampok itu. Dan terungkap, ternyata perampok itu adalah seorang pria tua yang menggunakan rambut palsu berwarna pirang. Dan karena mereka telah berhasil menangkap perampok yang meresahkan selama ini, akhirnya Yamaguchi dan murid-muridnya mendapatkan sebuah apresiasi dari polisi yang berupa sertifikat penghargaan. Setelah itu Yamaguchi juga terlihat mentraktir murid-muridnya atas keberhasilan rencana mereka. Namun di tengah keberhasilan itu, Yamaguchi kembali mendapat kabar bahwa Uchiyama kembali membuat kesalahan. Kyoto mengatakan bahwa Uchiyama telah mengajar salah satu murid terbaik di SMA Shirokin yang bernama Terada. Hal tersebut juga membuat Uchiyama terancam akan dikeluarkan oleh pihak sekolah yang membuat Yamaguchi kembali berusaha untuk menyelesaikan masalah muridnya. Kemudian scene berlanjut pada Yamaguchi dan ketiga muridnya yang mendapat informasi dari dua orang anak kecil bahwa Uchiyama telah berkelahi karena melihat anjing peliharaannya mendapatkan siksaan dari Terada. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya Yamaguchi memutuskan untuk kembali menemui Uchiyama dan mengabarkan bahwa ibunya saat ini tengah meminta maaf kepada orang tua Terada atas perbuatan Uchiyama.
Akhirnya Uchiyama bersedia pergi menyusul ibunya dan meminta maaf atas perbuatannya. Dan karena hal itulah Uchiyama juga terlihat semakin dekat dengan ibunya. Dan keesokan harinya, orang tua Terada meminta pihak sekolah untuk tidak melanjutkan masalah ini dan membuat Uchiyama bisa kembali bersekolah seperti biasanya. Kemudian di hari berikutnya di SMA Shirokin, Fujisawa terlihat terlambat dan mengalami sedikit masalah kesehatan, dan karena hal itulah Yamaguchi terpaksa harus menggantikan jam pelajaran bahasa Inggris Fujisawa yang seharusnya mengajar di kelas 3D. Akhirnya Yamaguchi mengabarkan hal itu kepada anak muridnya, hingga Kumai dan yang lainnya sangat kecewa karena Fujisawa tidak mengajar. Dan di kelas 3D ada seorang anak bernama Noda yang sangat tertarik dengan Fujisawa. Noda juga menyempatkan dirinya untuk memastikan keadaan Fujisawa dan sedikit meminta penjelasan tentang pelajaran bahasa Inggris yang belum dia mengerti. Setelah itu Noda juga terlihat menghampiri seorang penjual perhiasan menak-menik dan membeli sebuah kalung seharga 1000 yen yang akan dihadiahkannya untuk Fujisawa. Sawada yang melihat hal tersebut sedikit tersenyum setelah melihat usaha dari temannya tersebut. Sementara itu di sisi lain, anggota Yakuza dari kelompok Yamaguchi terlihat mengunjungi sebuah klub malam yang tanpa disangka-sangka mereka bertemu dengan salah satu teman dari Yamaguchi yang tidak lain adalah Fujisawa. Ternyata selama ini Fujisawa bekerja paruh waktu di klub malam tersebut, dan karena inilah dia sering terlambat datang ke sekolah. Fujisawa juga mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan ini karena dia tidak tahan dengan gaji guru yang sangat kecil. Akhirnya anak buah Yamaguchi menceritakan pekerjaan sampingan Fujisawa kepada Yamaguchi. Setelah itu scene kembali berlanjut pada keesokan harinya, di mana Fujisawa kembali terlambat datang ke sekolah. Kemudian saat jam istirahat, Fujisawa bertemu dengan Noda dan Noda memberikannya sebuah hadiah kalung yang dibelinya kemarin. Di malam harinya, Noda juga terlihat kembali bertemu dengan Fujisawa dan memutuskan untuk mengikutinya. Namun ternyata di sana, Noda tidak sengaja melihat Fujisawa yang membuang kalung hadiah pemberiannya itu. Di sana Noda benar-benar sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Fujisawa, hingga akhirnya Noda membocorkan pekerjaan sampingan Fujisawa kepada pihak sekolah Shirokin. Sementara itu Yamaguchi yang mendengar kabar itu pun langsung melabrak Noda dan mengatakan bahwa Noda telah melakukan perbuatan yang sangat rendah. Akan tetapi berita tersebut sudah terlanjur panas di wilayah SMA Shirokin hingga Kyoto meminta kepala sekolah untuk segera memecat Fujisawa dari jabatannya sebagai guru. Yamaguchi yang mendengar itu pun kembali menantang permintaan Kyoto tersebut dan menjelaskan bahwa Fujisawa adalah guru yang sangat berpengaruh untuk membuat murid-muridnya menjadi rajin belajar. Akhirnya Kyoto memberikan satu kesempatan untuk Fujisawa, namun dengan syarat bahwa seluruh murid kelas 3D harus mendapatkan nilai di atas 30 dalam ujian bahasa Inggris. Setelah mendengar hal itu, Komai dan teman-temannya terlihat sangat terkejut dengan syarat Kyoto tersebut, hingga mereka mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat mustahil. Akan tetapi Yamaguchi memiliki sebuah ide untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan kelas tambahan untuk pelajaran bahasa Inggris hingga hari ujian itu datang. Dan Yamaguchi juga benar-benar sangat bersemangat untuk kelas tambahan itu dengan membawa begitu banyak buku yang dijadikan sebagai referensi. Namun sayangnya, tak ada satupun murid yang hadir. Dan hal itu membuat Yamaguchi benar-benar kehabisan idenya. Kemudian scene berpindah pada Kumai dan teman-temannya, di mana di sana Kumai memutuskan untuk kembali menemui Yamaguchi. Komai mengatakan bahwa dia telah banyak berhutang budi pada Yamaguchi, hingga akhirnya Minami, Uchiyama, dan Sawada juga pergi ke kelas tambahan tersebut bersama dengan Komai. Sementara itu sore harinya, Komai dan yang lainnya terlihat bertemu dengan Noda. Di sana Sawada mengabarkan bahwa Yamaguchi telah berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan namanya dan menjaga agar Fujisawa tidak dipecat dari jabatannya. Noda yang mendengar hal tersebut pun terlihat bingung hingga akhirnya dia memohon kepada teman-temannya untuk mengikuti kelas tambahan tersebut. Yamaguchi yang melihat tanggung jawab Noda itu pun terlihat sangat senang karena dia telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Hingga saat itulah, murid kelas 3D terlihat belajar dengan sangat serius.
Dan pada akhirnya, hari ujian bahasa Inggris itu pun datang dan membuat seluruh murid kelas 3D harus berpikir sangat keras dalam menjawab ujian, dan mereka juga terlihat menuliskan keinginan mereka di setiap lembar jawabannya. Fujisawa yang melihat perjuangan mereka terlihat sangat terharu, hingga singkat cerita, hari pembagian hasil ujian akhirnya tiba. Di sana mereka mendapatkan nilai yang memenuhi syarat dari Kyoto, bahkan salah satu di antara mereka yaitu Sawada berhasil mendapatkan nilai 100. Akan tetapi waktu pembagian murid terakhir yaitu Kumai hanya mendapatkan nilai sebesar 29, yang artinya Fujisawa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Di sana Kyoto benar-benar sangat bahagia dengan kegagalan murid kelas 3D itu, hingga Kyoto memastikan bahwa Fujisawa akan dipecat dari sekolah tersebut. Namun tiba-tiba kepala sekolah datang dan mengatakan bahwa ada kesalahan dalam mengoreksi lembar ujian milik Kumai. Dan karena hal itu Kumai mendapatkan 2 poin tambahan, yang artinya dia telah berhasil memenuhi syarat yang diberikan oleh Kyoto. Dan pada akhirnya perjuangan mereka selama ini membuahkan hasil, dan akhirnya Fujisawa pun tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Baiklah, sekian pembahasan video kali ini. Dan di video kali ini lebih mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan dalam bersekolah. Dan jika kita berusaha, pasti akan membuahkan hasil. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.